Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di hari yang cerah ini Allah masih berikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Pak Ahmad Bihaki Bayani yang gantengnya keterlaluan. Ampun Gusti, ampun, hehehe. Pembelajaran kali ini yaitu pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 4 pelajaran kelima. Aku cinta Nabi dan Rasul. Yang akan diajarkan adalah kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam mencari ilmu dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang pertama yaitu pelajaran kelima, Aku cinta Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi dan siapakah Rasul? Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat untuk dirinya sendiri atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid. Sementara Rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihnya. Nah, sekarang apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Ya, betul. Menjalankan semua yang diucapkan, diperbuat, serta yang menjadi ketetapannya. Selain itu, bukti dari kasih sayang atau cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan selalu bersolawat kepada Nabi. Salawat yang akan dibacakan kali ini yaitu salawat ya Nabi Salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qaddu ya wajha sururi. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali
يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حمدك صافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihi salam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihi salam agar anaknya Musa alaihi salam dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asyah, istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihi salam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihi salam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asyah meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madyan, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang yang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami
tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minuman kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadikan pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya. Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa alaihissalam, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu syahir. Wa la yuflihu syahiru haitsu ata." Artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir atau belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Quran Surat Thaha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiya syahratu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa." Artinya, lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Quran Surat Thaha ayat 70. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas.
bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terrentang dan di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka. Tugas latihan soal nomor 1. Apa mimpi Raja Fir'aun? Nomor 2. Siapakah nama ibu Nabi Musa? Nomor 3. Siapakah istri Raja Fir'aun? Nomor 4. Siapakah nama mertua dari Nabi Musa alaihissalam? Nomor 5. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Musa. Silahkan dijawab dari penjelasan yang tadi. Tugasnya dikirim ke nomor Bapak langsung. Terima kasih. Karena materi kita sudah beres, mari kita sama tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.